Nah, halo angkatan 56. Kita sekarang balik lagi nih bakal bahas soal nomor 3, soal UAS tahun 2013-2014. Nah, ini kan di sini soalnya nih, carilah titik pada bidang 4x tambah 3y tambah z sama dengan 2 yang paling dekat ke titik 1 min 1 1. Yang paling dekat. Nah, berarti ini kira-kira tentang apa? Iya, tentang mencari nilai maksimum dan minimum. Sebelumnya, ini kira-kira tentang apa? Atau pakai cara biasa atau pakai cara apa? Nah, ini pakai cara pengali Lagrange. Kenapa kayak gitu? Soalnya ada fungsi yang mau kita cari maksimum minimumnya dan juga ada fungsi kendala. Apa sih yang harus kita lakuin pertama kali? Nah, yang harus kita tahu yang pertama kali itu adalah fungsi fx, yz-nya. fx, yz. Nah, fungsi fx, yz itu fungsi apa sih? Nah, fx, yz itu adalah fungsi yang mau kita cari nilai maksimum atau minimumnya. Dalam hal ini adalah jarak. Berarti kita cari dulu rumus jarak itu. Rumus jarak itu D sama dengan D kuadrat sama dengan, ini kuadrat jarak ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat, dimana A, B, C adalah titik yang diketahuinya. X min A ini kan titiknya 1 min 1 1, berarti A nya 1, B nya min 1, C nya 1, berarti X min 1 kuadrat ditambah Y plus B kuadrat ditambah Z min 1 plus B plus 1 nih ya, kuadrat. Nah, ini jadi apa? Iya, jadi X kuadrat dikurangi 2X plus 1 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 ditambah Z kuadrat dikurangi 2Z ditambah 1. Nah, berarti fungsinya itu D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurangi 2X ditambah 2Y dikurangi 2Z ditambah 3. Nah, ini adalah fungsi fx, yz nya yang mau kita cari maksimum minimumnya. Di sini kan paling dekat berarti minimum. Nah, udah ketemu nih f-nya. Berarti yang kedua kita cari kendalanya. Kendala itu apa sih ciri-cirinya? Nah, kalau kendala itu dia punya nilai. Berarti di sini kan ada fungsi 4x. Berarti kendalanya 4x tambah 3y ditambah z min 2 sama dengan 0. Nah, kendala itu harus sama dengan 0. Udah kayak gini, ya udah kita tinggal cari hubungannya dari teori pengali Lagrange. Del f x y z itu sama dengan lambda dikali del g x, y, z. Ingat, del itu apa? Del itu adalah turunan parsial dari tiap-tiap variabel yang berupa vektor. Jadi kalau turunkan terhadap x, dia vektornya i, yaitu j, z itu k. Berarti kalau del f di sini x, kita turunkan terhadap x. Yang variabel x kita turunkan, sisanya kita anggap konstan. Berarti cuma x kuadrat min 2x. Jadi 2x min 2i ditambah terhadap y berarti jadi 2y ditambah 2j terhadap z. Iya, jadi 2z dikurangi 2k sama dengan lambda dikali, nah kalau del g berarti 4i ditambah 3j ditambah k 1k, ya enggak? Nah, kalau udah kayak gini, yang i kita jumlahkan dengan yang i, yang j dengan yang j, yang k dengan yang k, kita samakan. Berarti kan dari sini 2x min 2 sama dengan 4 lambda. Sedangkan kalau misalnya dari j, 2y plus 2 itu sama dengan 3 lambda. Yang ketiga, yang dari z, dari k itu berarti 2z min 2 sama dengan lambda. Nah, dari persamaan ini, persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, dari persamaan ini kan lambda itu sama dengan 2z min 2. Berarti kita tinggal substitusi ke persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini berarti jadi
2x min 2 sama dengan 4 dikali 2z min 2. Nah, berarti di sini 2x min 2 sama dengan 8z min 8. Berarti x sama dengan 2x sama dengan 8z min 6. Berarti x sama dengan 4z, kita bagi 2 min 3. Nah, iya, pintar. Nah, sekarang kita cari hubungan persamaan 2 dengan persamaan 3. Berarti 2y ditambah 2 sama dengan 3 dikali 2z dikurangi 2. Berarti 2y ditambah 2 sama dengan 6z min 6. Berarti 2y sama dengan 6z min 8. Sehingga y sama dengan bagi 2, 3z min 4. Nah, kalau misalnya udah ketemu nilai-nilai ini, tinggal kita substitusi ke kendala. Substitusi kendalanya. Kita kan kendala punya 4x plus 3y plus z min 2 sama dengan 0. X itu apa tadi? Nah, X itu 4 dikali X itu adalah 4z, berarti 4 dikali 4z min 3 ditambah 3y. Y itu apa? Y itu 3z min 4. Terus apa lagi? Z ditambah z tetap z dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini jadi apa? 16z ditambah 9z ditambah z dikurangi 4 kali 3 min 3 min 12, 3 dikali min 4 min 12 min 2 sama dengan 0. 16z tambah 9z 25z tambah z 26z. Ini kita pindah ruaskan, 12 tambah 12 tambah 2 26. Nah, dari sini kita tahu z itu sama dengan 1. Sehingga untuk z sama dengan 1, x sama dengan berapa? X sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 3. 1. Y-nya 3 dikali 1 dikurangi 4 sama dengan min 1. Berarti titiknya adalah titik yang paling dekat ke titik itu adalah titik itu sendiri. 1 min 1 sama 1. Kok bisa titik itu sendiri? Iya, karena titik yang ada di persamaan ini adalah titik ini. Jadi titik ini itu sebenarnya ada di persamaan ini. Coba substitusi. 4 kali 1 ditambah 3 kali min 1 ditambah 1. Hasilnya 2. Jadi sebenarnya kita mencari jarak titik yang sebenarnya titik itu ada di garis itu sendiri gitu, pada bidang itu. Jadi emang paling dekat itu ya itu titik itu sendiri. Oke? Nah, udah selesai nih. Misalkan semangat ya.